selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast online kami, di mana kami menggali lebih dalam ke dalam topik-topik yang menarik dan menggugah pikiran. Hari ini kita akan memulai dengan diskusi memukau tentang kasus rumit Mary dan Jody, kembar siam yang terlahir dengan kondisi medis yang langka. Si kembar ini menarik perhatian dunia dengan kisah mereka yang luar biasa. Sebuah kisah tentang ketangguhan, cinta, dan kerumitan etika medis. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang membuat banyak orang mempertanyakan batas-batas ilmu pengetahuan dan moralitas. Bergabunglah dengan kami, saya, dan beberapa narasumber kita. Akan ada teman-teman saya lainnya. Saat ini kami akan mengurai lapisan-lapisan kasus luar biasa melalui sudut pandang para medis, ahli etika, dan individu yang secara langsung ikut terinspirasi dari kisah Mary dan Jody. Tak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung kenalkan teman saya. Yang pertama ada Dean. Oke, terima kasih Kak Nina. Ini kasusnya emang benar-benar sangat dilematis ya. Bayangin, dua bayi kembar terlahir dengan kondisi yang tidak biasa. Terhubung di bagian dada dan perut. Sungguh luar biasa. Dokter mengatakan bahwa pemisahan adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan Jody. Namun, ada risiko kematian Mary yang sangat tinggi. Bukan begitu, Kak Syaren? Iya, dokter pun juga dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit ya untuk memisahkan mereka dengan resiko kematian salah satu atau membiarkan mereka tetap terhubung dengan resiko kesehatan yang serius ya bagi keduanya. Ya, di sisi lain kasus ini juga melibatkan pertimbangan metaetika, yaitu pertanyaan tentang dasar-dasar moralitas. Kita perlu mempertanyakan apa yang sebenarnya kita anggap sebagai kehidupan yang berharga dan bagaimana kita menyeimbangkan hak individu dengan kesejahteraan orang lain. Oke. Terima kasih nih. Kita sudah dengerin 3 narasumber kita malam ini barusan yang sangat baik banget penjelasannya. Saya ingin bertanya ke 2 narasumber terakhir saya. Ada Bapak Ganes dan Bapak Genta. Pertanyaannya pertama yang ingin saya ajukan adalah apakah kasus ini termasuk sebuah dilema moral? Kalau iya, mengapa? Yuk dimulai dari Bapak Ganes. Baik. Terima kasih untuk Kanina atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya ya dalam kasus ini tuh jelas ini tuh merupakan dilema moral karena melibatkan 2 pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi etis yang berat gitu. Seperti yang kita tahu gitu. Nah, dalam memisahkan mereka itu berarti menyelamatkan satu bayi gitu. Nah, namun mengorbankan yang lain di sisi yang itu juga membiarkan mereka tetap terhubung berarti mempertaruhkan kesehatan di masa depan keduanya gitu. Mungkin Mas Genta bisa menjelaskan juga Mas gitu. Ya, saya bukan sedikit, saya juga setuju dengan pendapat si Mas Ganes. Ya, dilema ini semakin rumit karena melibatkan pertimbangan metaetis. Kita dihadapkan pada pertanyaan fundamental tentang nilai kehidupan, hak individu, dan juga kewajiban moral para medis atau dokter itu sendiri. Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Mengapa kasus ini juga melibatkan pertimbangan metaetik? Menurut kalian, kenapa ya seperti itu? Gimana Bu Saren? Kalau menurut saya kasus ini melibatkan pertimbangan metaetis karena ia menantang kita untuk merefleksikan nilai-nilai fundamental yang mendasari keputusan kita. Nah, menurut saya kasus ini juga pula yang memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi dan keyakinan kita tentang kehidupan, kematian, dan hak asasi manusia. Mas Ganes? Jadi dalam hal ini tuh sebenarnya tidak ada jawaban mudah gitu untuk pertanyaan-pertanyaan metaetis ini gitu. Namun dengan mendiskusikannya secara terbuka dan kritis seperti ini, apa yang kita sedang lakukan ini, ya kita juga berharap untuk mengembangkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip moral yang seharusnya membantu kita dalam menghadapi dilema yang seperti ini.
Benar sekali ya semuanya. Pertanyaan metaetis ini membantu kita untuk melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan nih sebelum mengambil keputusan. Sekarang saya mau dengar dari Mas Maulana nih. Baik, saya nambahin dikit aja nih mungkin bahwa dalam kasus ini pertimbangan metaetis yang sangat penting karena keputusan yang diambil akan berdampak pada kehidupan dua bayi kembar dan keluarga mereka. Gitu. Baik ya. Kalau begitu ada pertanyaan menarik nih. Jika kalian adalah seorang dokter, apakah Anda akan memisahkan bayi kembar itu dengan resiko kematian salah satunya nih? Atau mungkin saya akan melempar pertanyaan ini dulu untuk Mas Dean, kemudian disusul Mas Maulana. Boleh kali ya? Oke, pertanyaannya emang agak berat ya. Cuman jika saya memposisikan diri saya sebagai dokter, saya pasti akan terikat pada sumpah Hipokrates kayak sebagai seorang dokter. Sumpah saya untuk menyelamatkan nyawa. Dalam kasus ini pemisahan adalah salah satu atau mungkin satu-satunya peluang untuk menyelamatkan Jody. Namun saya juga harus mempertimbangkan resiko kematian saudaranya si Mary. Keputusan ini tidak mudah dan harus diambil dengan hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek medis, etika, dan psikologis, khususnya kedua orang tuanya. Baik, menurut saya sejalan dengan Mas Dean. Dalam kasus ini ya, pengadilan memberikan izin kepada tim dokter untuk memisahkan bayi kembar. Kemungkinan besar pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu menurut saya ada peluang hidup Jody, yang mana dokter meyakinkan pengadilan bahwa pemisahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jody. Kemudian ada kualitas hidup Mary. Mungkin jika Mary dibiarkan hidup dalam kondisi kembar siam, dia mungkin akan mengalami cacat fisik dan mental yang parah. Kemudian ada lagi juga keinginan orang tua. Orang tua Mary dan Jody menyetujui operasi pemisahan tersebut. Yang terakhir ya mungkin prinsip moral. Pengadilan mungkin mempertimbangkan prinsip-prinsip moral seperti utilitarisme yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Demikian menurut saya. Bagus. Terima kasih semuanya ya, jawabannya bagus-bagus. Sekarang saya untuk pertanyaan terakhir. Apa ya kira-kira alasan pengadilan untuk beberapa faktor seperti keinginan orang tua atau tim dokter untuk memisahkan bayi itu ya. Padahal kita tahu nih bahwa pemisahan bayi itu kan langsung menyebabkan Mary meninggal saat itu. Jadi untuk jawaban yang terakhir ini saya minta dijawab oleh Mas Ganes dan Mas Ganes, Mas Genta, dan Mbak Saren. Baik, di sini cukup dilema ya kasus Mary dan Jody ini. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan terakhir dari Kak Nina terkait alasan pengadilan untuk memberikan izin kepada tim dokter. Di sini saya menilai bahwa pengadilan mungkin mempertimbangkan beberapa faktor. Seperti ya salah satunya keinginan orang tua dari Mary and Jody itu sendiri, di mana mereka melihat potensi manfaat bagi Jody itu sendiri. Dan juga kemungkinan Mary meninggal jika tidak dipisahkan, jika tidak dioperasi, kemungkinan Mary meninggal juga akan ada. Mungkin itu menurut saya. Setuju sih Mas Genta, apa yang dikatakan oleh Mas Genta gitu. Nah, jadi pengadilan juga kan mungkin mempertimbangkan prinsip otonominya gitu, di mana orang tua ini tuh memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi mereka gitu. Mungkin Kak Sharon juga bisa menambahkan terkait hal ini gitu. Kalau saya berpikir ya, mungkin keputusan pengadilan itu tentu saja tidak luput dari kontroversi dan kritik. Namun penting untuk diingat bahwa kasus ini sangat kompleks dan tidak ada solusi yang mudah atau memuaskan semua pihak. Baiklah, ini penjelasan dari beberapa narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang kasus Mary dan Jody ini. Memang dilema moral seperti ini tidak mudah untuk dijawab. Sebagai penutup, kasus Mary dan Jody ini
menjadi pengingat bagi kita tentang batas-batas ilmu pengetahuan, kompleksitas etika medis, dan pentingnya diskusi terbuka dan transparan dalam menghadapi dilema moral yang sulit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semua.